Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Wah, kita di sini pemuda zaman old ya, judulnya ya. Puji Tuhan, tetap bersukacita karena Tuhan mempunyai maksud untuk pelayanan ini. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan tentang bagaimana cerita dari seorang Nabi Hosea. Saya percaya kita semua di sini sudah mengetahui sebagian daripada firman Tuhan ini tentang bagaimana Hosea dan Gomer ini. Bagaimana di sini Hosea dan Gomer ini digambarkan tentang kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan di sini kita bukan bercerita tentang bangsa Israel, tetapi untuk kita semua. Amin. Kita buka kitab kita yang terdapat dalam Hosea pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Hosea pasal pertama, ayat yang kedua sampai ke-9. Saya kebacakan untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Perikopnya adalah keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diplaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Loruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki dan lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Loamilu." Berfirmanlah ia, Loami kepada anak itu, "Sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Cerita tentang Hosea dan Gomer ini adalah menggambarkan setiap kehidupan manusia, bahwa seringkali manusia itu selalu membelakangi Tuhan, selalu berselingkuh, selalu bersundal dengan yang namanya dosa. Nah, di sini mungkin orang-orang mengatakan begini, kasihannya si Hosea ini ya, dia menikah dengan kalau kata kita pelacur. Dia menikah dengan seorang pelacur, kok mau dia? Tanpa kita sadari, gambaran ini tentang Gomer itu adalah kita sendiri. Kita sering bagaimana berselingkuh dengan dosa, bersundal dengan dosa yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Tuhan selalu, nah di sini Hosea digambarkan bahwa dia adalah laki-laki yang setia. Sekalipun sering dikecewakan oleh si Gomer, selalu pergi ke tempat ke tempat, kalau di sini tempat remang-remang, tetap Hosea itu selalu menunggu pulang Gomer. Bahkan mungkin saya percaya dia pasti menjemput istrinya di dalam pekerjaan istrinya ini. Dia selalu mengampuni istrinya. Makanya di firman Tuhan mengatakan perikopnya, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Nah, di sini bagaimana kita belajar untuk kita belajar dari kisah ini, betapa sakit hatinya Tuhan ketika kita terus membelakangi Tuhan. Amin. Betapa sakit hatinya Tuhan ketika kita terus bersundal dengan dosa. Betapa murkanya Tuhan kalau misalnya kalau manusia mungkin kalau misalnya lihat istrinya terus bersundal,
sudah pasti dia campakkan istrinya, benar nggak? Udah nggak tahan ini. Tetapi di sini gambaran ini, keluarga ini adalah gambaran daripada kesetiaan Tuhan untuk kita semua. Amin. Bagaimana Tuhan selalu setia, Tuhan selalu menunggu kita untuk pulang bertobat. Untuk bagaimana kita mengatakan bahwa Tuhan selalu setia untuk kita mengatakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini Hosea ini adalah seorang nabi. Seharusnya dalam pemandangan manusia, kenapa dia tidak mencari yang sejajar dengan dia? Kenapa dia tidak mencari pasangan hidup yang berpendidikan seperti Nabi Hosea? Kenapa dia tidak mencari pasangan hidup yang kalau misalnya pandangan kita harusnya cari ya sesama nabi gitu ya, sesama hamba Tuhan. Kenapa harus dia mau menuruti perkataan Tuhan untuk menikahi seorang pelacur? Dan ternyata ada maksud Tuhan di balik semua ini. Untuk bagaimana menyadarkan setiap kehidupan kita bahwa ketika Tuhan sudah benar-benar sudah tidak suka, sudah benar-benar kecewa, sudah murka, Tuhan mengatakan sehingga di anak-anak Gomer itu mempunyai arti-arti yang tidak bagus. Ada yang aku tidak mau menyayangi lagi. Begitu perkataan Tuhan, arti-arti daripada anak-anak daripada Hosea yang ada. Di sini, bagaimana kita harus belajar untuk tulus dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Bagaimana kita harus belajar untuk tulus melayani pekerjaan Tuhan. Karena yang satu yang harus kita ingat bahwa sekalipun kita mengecewakan hati Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Sekalipun kita bersundal dalam dosa, tapi Tuhan selalu mengampuni kita. Tetapi yang tugas kita adalah bagaimana kita datang bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Bagaimana kita datang kepada Tuhan, kita mengatakan kesalahan kita minta ampun kepada Tuhan. Saya akan percaya Dia adalah Bapa di surga yang sangat baik. Ketika seorang anak datang kepada Bapa, tidak mungkin ketika seorang anak meminta roti, lalu bapaknya kasih ular. Tidak mungkin anaknya minta sesuap nasi, bapaknya kasih sesuatu hal yang menjijikan. Tidak. Tapi di sini kita belajar untuk terus bagaimana kita mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus itu baik dalam setiap kehidupan kita. Dia terus tetap menunggu kita dalam kesungguhan hati kita. Dia tetap terus menunggu, menantikan terus. Karena kita adalah pengantinnya Tuhan. Amin. Kita adalah gambaran daripada kekasih Kristus. Kita semua ini adalah kekasih Kristus. Dan seperti yang pada saat hari ini, Hosea dan Gomer ini biarlah menjadi peringatan kita agar supaya kita tidak terus-terus menjadi seorang seperti istri Hosea. Melainkan kita terus tetap menjadi mengubah kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak sedikit rintangan yang membuat kita seakan-akan kita harus mundur. Tetapi semuanya itu adalah, kalau saya ngobrol dengan Cing Wati, itu semuanya itu ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Semuanya ada maksud Tuhan. Mungkin kadang-kadang gini ya, sharing-sharing dengan Cing Wati, Tuhan ini kalau ngeprank, aduh bener-bener deh. Kadang-kadang kalau ngeprank itu dibikin kita nangis dulu, baru besoknya dia buat kita, oh begini maksud Tuhan, oh begini maksud Tuhan itu kok, sampai kita diizinkan di titik tersebut. Ternyata ada maksud rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan persiapkan di masa depan kita nanti. Sekalipun pada saat ini, makanya firman Tuhan mengatakan bahwa mungkin saat ini kita sedang menangis, tetapi di depan sana Tuhan sudah menyediakan berkat yang membuat kita bersukacita. Amin. Sukacita. Makanya orang-orang pepatah Indonesia mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Amin. Biarlah, karena cuman kita di sini kan, saya kan kita di sini sudah dewasa rohani. Biarlah pada saat ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Sekalipun apapun yang terjadi di luar sana. Mungkin apalagi kita ibu-ibu ya, sudah masuk lagi ajaran baru, keluar lagi uang ini, keluar lagi uang buku, uang apa, uang, aduh, dan BBM naik. Kayak kemarin Bung Andre cari beras, nggak dapat yang murah, yang dapat murah ya yang Bulog gitu, yang tadi yang kita nikmati tadi, pada akhirnya dapat yang apa, merek SPH.
Kayak itu. Karena sudah dicari-cari, bener-bener ada harga yang mahal banget. Jadi semuanya itu ada rencana Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Tetapi setiap kita orang yang mengandalkan akan Tuhan, setiap kita orang yang setia kepada Tuhan, yang mau terus mengingat akan kebaikan Tuhan, kita tidak pernah akan ditinggalkan. Amin. Seperti gambaran ini, bahwa sekalipun kita mengecewakan hati Tuhan, Tuhan tetap terus menunggu kita untuk kita datang bertobat di hadapan Tuhan, untuk kita terus sungguh-sungguh di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun kita melihat ya, tidak ada anak-anak pemuda, mungkin mereka lagi ada acara di luar sana. Yang satu ada acara ulang tahun temennya, yang satu biarlah urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi di sini kita sebagai pelayan-pelayan yang ada tetap semangat, amin. Tetap semangat melalui pekerjaan Tuhan sekalipun apapun rintangannya. Haleluya. Biarlah puji Tuhan, kita harus tetap mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terus mengecewakan hati Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa ada kalanya ketika Tuhan sudah bosan. Entah ada firman Tuhan dari khotbah Pak Gem, saya masih ingat. Ketika Tuhan sudah bosan, jangan sampai bosannya Tuhan dia sampai cabut nyawa kita, atau dibuat kita menderita dengan sakit-sakitan. Sudah dibuat begitu pun tidak ada pertobatan. Tapi jangan sampai kita hal yang diperhadapkan hal seperti itu, melainkan bahwa setiap teguran-teguran yang ada, setiap kejadian-kejadian yang ada, untuk bagaimana kita mengintrospeksi diri, amin. Dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, dalam kita mengira-akan Tuhan, jangan sampai kita seperti Gomer, melainkan kita harus tetap mengingat akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan, seperti gambar firman Tuhan, seperti Hosea, bagaimana dia terus tetap menunggu daripada istrinya Gomer, istrinya. Karena ini adalah gambaran daripada ketidaksetiaan dari bangsa Israel pada waktu itu. Mari kita semua tetap terus berjuang dalam kita mengirakan Tuhan, sekalipun tidak ada jalan yang mulus, melainkan semuanya kita akan dapatkan yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang terjadi sama kita, saya kira percaya itu Tuhan sudah izinkan untuk biar supaya kita ke depannya lebih lagi dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Saya ulang untuk kita semua bangkit berdiri.